Nah, dunia itu begitu. Ya. Tidak ada yang kekal. Enaknya sementara, senangnya sementara. Jadi ya Allah kasih begitu supaya kita sadar, oh iya saya masih di dunia. Perlunya apa Beb? Diingatkan kalau kita masih di dunia. Kalau kita ingat bahwa kita masih di dunia, berarti kita masih harus beramal. Karena setelah ini ada namanya al-maut, ada kematian. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum ya halal darak wa ya halal naubah wa ya halal hilli wal aqd. Hadirin dan hadirat sekalian serta mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan keterangan daripada Habib Ahmad bin Alwi Al-Kaf tentang ilmu fikih, khususnya pada bab sholat Jumat. Di situ sangat penting sekali bagi kita semua, walaupun kita bukan pengurus masjid, kita perlu tahu itu supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak dipahami atau yang kurang daripada rukun-rukun itu yang dilaksanakan oleh pelaksana sholat Jumat itu, kalau kita tidak berani menegur, minimal kita bisa melakukan sholat zuhur sebagai gantinya, sehingga kita tidak secara tidak langsung kita tidak tarikus sholah. Ya. Nah, karena di Indonesia ini kadang-kadang di mana saja ya, saya ini sudah keliling ke berbagai pulau, itu kebanyakan kalau soal khutbah Jumat sama khutbah itu orang agak sedikit menggampangkan. Ya. Asal orang bisa berani berkhutbah, tampil. Ya. Karena di sini ini kan dipanggil Ustadz ini kan rohis, murah. Ya, murah sekali. Nah, kadang-kadang pengurus masjid itu tidak memperhatikan ya tentang hal-hal yang tadi disampaikan oleh Habib Ahmad. Nah, jadi seperti yang saya pernah sampaikan yang lalu, bahwasanya tidak hanya khotib tetapi takmir masjid itu juga harus orang yang mengerti daripada hal-hal yang berkenaan dengan ubudiyah tadi. Ya. Karena dia bertanggung jawab, dia yang menentukan pilihan siapa yang jadi imam, siapa yang jadi khotib dan lain sebagainya. Nah, kalau dia nggak ngerti ilmunya, bagaimana dia mau menentukan? Nah, di sini pentingnya ya. Jadi antum kalau kebetulan ada pengurus masjid harus pandai-pandai. Ya. Karena kalau tidak, kita nanggung tidak sahnya jamaah yang semasjid itu. Jadi kalau masjid itu isinya 500 orang, kita nanggung dosanya 500 orang itu. Nah ya, kita nanggung dosa sendiri kita gak kuat, apalagi nanggung orang banyak. Jadi itu ya. Jadi kita harus memilih orang yang bukan cuma bisa berkhutbah. Karena kita ini alhamdulillah ya, kalau di Jawa, di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan ini, kita nggak repot cari orang pintar. Ustadz itu banyak sekali, ya. Ulama juga banyak. Kecuali kalau misalnya kayak kejadian seperti ketika saya ke Irian Jaya, Habib. Di Irian Jaya itu minim ustadz, minim sekali. Nah, jadi Departemen Agama di sana itu, dan kita kan memang di sana itu minoritas ya. Di sana kita minoritas. Jadi Departemen Agama itu membagikan buku-buku tuntunan khutbah. Nah, jadi siapa saja yang berani tampil sudah dengan modal buku itu. Seperti itu. Nah, kalau di sini kan lain keadaannya. Ya, keadaannya lain. Ya, mungkin kalau itu mungkin hukumnya hukum mu'allaf barangkali Habib ya. Ya gimana? Muslim umatnya awam, ustadznya tidak ada. Ya kalau ada tidak banyak begitu loh. Artinya tidak bisa menjangkau sampai ke pedalaman-pedalaman. Mungkin yang ada itu di kota-kota besar barangkali ya. Nah seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil pemahaman dan perhatian tentang hal itu.
Malam hari ini saya tidak akan bicara fikih, ya seperti biasa Habib Ahmad mengajarkan fikih ya sebagai tuntunan kita dalam beribadah supaya kita benar beribadah. Bagian saya ini kalau bahasanya Haji Bondan tombowati. Ya, saya bagian ya obat ya. Bagian ngobati supaya apa? Antum tidak bosen. Ya, tadi kan katanya Habib Ahmad ilmu fikih ini membosankan, tapi ini yang bikin kita masuk neraka atau surga itu di sini ketentuannya di fikih ini. Nah, ini saya kasih obatnya, tombonya hati, ya, obatnya hati. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengambil manfaat. Dan ini ya saya selalu mengambil daripada perkataan-perkataan orang-orang yang soleh, karena mereka mengatakan itu, mereka tidak mengatakan sesuatu kalau kecuali sesuatu itu telah dipraktekkan di dalam kehidupannya. Itu satu. Yang kedua, mereka mengucapkannya atau menulisnya itu dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam dan bersih, sehingga ucapan-ucapan mereka itu akan sampai pula ke hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya akan bertabarruk mengambil berkah daripada kalam Sayyidil Habib al-Imam al-Muhaddits al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi sahib Ghurfah yang makamnya ada di kota Ghurfah ya. Beliau mengatakan wa qala radhiyallahu anhu inna fi hadhihi al-azmina al-akhirah qalla ma yakunu inda ahadin minan nasi farahun wa illa wa ati lahum ma yushawwish alaihim wa yunaghis farahihim faqala inna ma ja'ala dhalika lahum ta'diban lamma awghalu wa balaghu fi tafannuni wa fi ma yazidu fi afrahihim wa afratu fi anwa'i mustaladzat wasyahawat. Kata Habib Idrus bin Umar, di akhir zaman ini ya, jarang sekali ya orang itu menemukan sesuatu hal yang menyenangkan hati. Lebih banyak yang membuat kita sumpek, kita sedih daripada yang membuat kita happy di akhir zaman ini. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya. Jadi banyak hal yang membuat kita itu jadi was-was ya, jadi khawatir. Nah, kalau sudah khawatir ini muncul rasa takut. Ya. Kalau sudah takut, akhirnya kita jadi sedih, ya. Was-was dan lain sebagainya. Nah, ya ada saja, ada kesenangan, pasti ada saja yang merusak kesenangan kita. Ya. Kita nih acara pengajian, sudah kita siapkan semua, oke sudah bagus semua. Tahu-tahu pas waktu ngaji mic-nya mati misalnya. Ya, contohnya ini. Nah, ini kan bikin mengurangi ya, bikin kesel ya. Kita punya farah itu tadi, kita punya gembira itu berkurang ya. Nah, dalam kehidupan kita tuh banyak. Kadang-kadang ya, kita sudah rencana nih, kita mau pergi, mau ini, kita siapkan semua. Semua sudah ready. Pagi-pagi pas kita mau panasin mobil, bannya bocor. Nah, ini kan merusak rasa senang. Contohnya begitu ya. Nah, kata Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, beliau mengatakan di akhir zaman ini banyak sekali masalah-masalah yang menyebabkan menghilangkan kegembiraan kita. Ya. Kenapa itu terjadi? Kata Habib Idrus bin Umar, lamma awghalu wa balaghu fi tafannuni wa fi ma yazid fi afrahihim. Yang pertama faktornya karena kita ini terlalu berlebih-lebihan. Dalam bersenang-senang itu terlalu berlebihan. Ya. Di dalam kita apa saja, ya. Misalnya kita ini dalam pesta, misalnya pesta perkawinan berlebihan, ya. Terus kita mau happy-happynya berlebihan, bahkan sampai kadang-kadang harus melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di dalam apa? Dalam taladzud, di dalam menikmati segala sesuatu. Kita ini maunya yang kalau bahasa orang sekarang itu yang perfect, yang harus tak boleh, harus bagus betul, harus begini. Pokoknya berlebih-lebihan. Nah, wasyahawat, ya, di dalam memenuhi syahwat kita berlebih-lebihan, ya. Memuaskan, menyenangkan memuaskan hati kita ini berlebih-lebihan, ya. Nah, wa adalu an makana alaihim salafihim, ya. Mereka tidak lagi mengindahkan apa-apa yang dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, ya. Kadang-kadang kita ini mikir, wah
Tidak kayak dulu ya. Dulu zamannya abah kita begini. Alhamdulillah. Ya, ini alhamdulillah. Ya. Orang dulu ya itu tidak berlebih-lebihan. Ya. Semuanya teratur. Ya. Waktunya makan, waktunya tidur, waktunya kerja. Sekarang kan tidak berlebihan. Orang kerja dari pagi sampai malam. Ya kan? Orang makan itu butuhnya sehari 3 kali, dia bisa makan sehari 4-5 kali. Sarapan 2 kali. Ya. Makan siang 1 kali, makan malam 3 kali. Habis asar makan, habis isya makan, mau tidur makan. Nah, berlebih-lebihan ya. Ya, di dalam nikmat ini rezeki minallah kita nikmati. Ya. Semua yang berlebih-lebihan itu pasti akan membawa efek yang tidak baik. Ya. Kemudian kita itu tidak kalau bahasa sekarang tidak ekonomis. Ya. Dalam segala hal itu, ya berlebih-lebihan ya. Lebih daripada yang semestinya. Lebih daripada yang semestinya. Seperti orang masak. Ya. Orang masak itu kalau enggak kasih garam walaupun enak ramuannya, tapi tidak terasa enaknya. Begitu Habib ya. Harus dikasih garam. Tapi kalau berlebihan memberikan garam juga jadi tidak enak. Enaknya hilang. Orang masak itu perlu sedikit dikasih micin. Ya. Tapi kalau kebanyakan sama dengan racun. Ya, jadi racun. Ya. Nah, sedikit boleh, tapi kalau kebanyakan malah jadi racun. Nah, orang sekarang ini kata Habib Idrus berlebih-lebihan dalam segala hal. Akhirnya, berlebih-lebihan itu menyebabkan apa? Faja'ala dzalika ta'diban mudzakiran lahum bi khissatid dunya wa nakadiha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian. Terlalu senang, terlalu senang. Nah, kita lupa sama Allah. Lupa bahwa ini dunia, ini bukan surga. Yang enaknya tidak sempurna. Senangnya tidak sempurna. Semuanya terbatas. Kita lupakan itu. Seakan-akan kita tidak ada kehidupan akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala kata Habib Idrus bin Umar, karena sayang sama kita supaya kita enggak kelewat batas, dikasihlah kita ujian. Ya, mau berangkat mobil sudah diservis, sudah dicuci, bannya bocor. Kebetulan yang punya mobil tidak bisa ganti ban, ya, terpaksa cari orang. Ya, mestinya mau berangkat pagi jadi berangkat zuhur. Sementara waktunya cuma Sabtu Minggu liburnya. Akhirnya waktu kita happy berkurang. Ya. Supaya Allah Ta'ala kasih begini supaya apa? Ingat kamu itu di dunia belum di akhirat. Ya. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Ta'diban mudzakiran lahum bi khissatid dunya. Supaya tahu dunia itu begini. Senangnya sementara. Ya. Tidak ada enak yang enak terus. Apa saja. Kita makan. Kita suka makan apa misalnya. Ya. Kita suka makan soto. Kalau tiap hari soto, akhirnya soto yang enak itu jadi terasa tidak enak. Karena kita sudah bosan. Ya kan? Begitu. Walaupun itu enak. Ya. Orang jual soto itu, suruh makan sotonya nggak nafsu dia. Dia mungkin kepingin pecel lele, kepingin apa. Ya. Karena tiap hari dia dapetin itu. Ya. Nah, dunia itu begitu. Ya. Tidak ada yang kekal. Enaknya sementara, senangnya sementara. Jadi ya Allah kasih begitu supaya kita sadar, oh iya saya masih di dunia. Perlunya apa Beb? Diingatkan kalau kita masih di dunia. Kalau kita ingat bahwa kita masih di dunia, berarti kita masih harus beramal. Karena setelah ini ada namanya al-maut, ada kematian. Setelah mati belum selesai, ada namanya kubur. Setelah dikubur belum selesai, ada pertanyaan mungkar wan nakir. Ya. Setelah itu belum selesai. Kalau kita selamat pertanyaan lulus, raudhatun min riyadil jannah. Kebun daripada kebun surga kita punya kubur. Tapi kalau kita nggak lulus pertanyaannya, maka hufratun min hufarin niran. Kubur kita menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Nah, bisa jawab di kubur itu bukan dengan dihafalkan. Ya, Allahu Rabbi. Ya, nggak bisa dihafalkan. Harus pakai amal soleh.
Walaupun kita nggak hafal, ya. Kalau kita amal kita soleh, kita akan bisa jawab. Walaupun kita hidup tidak bisa bahasa Arab, taunya bahasa Palembang, malaikat paham. Ya. Yang penting jawabannya benar. Ya, entah bagaimana itu. Bisa jawab. Nah, diingatkan supaya kalau enggak kita senang terus mau ini bisa, mau itu bisa, kepingin gini dapat, kepingin gitu dapat, ya. Kesana oke, kesini oke, kita lupa bahwa ini dunia yang cuman sementara. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin, kata Imam Al-Haddad. Dunia ini bukan tempat yang kita tetap di dalamnya. Ya. Wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini adalah persinggahan, tempat kita transit untuk menuju perjalanan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Kita dari Palembang mau ke Surabaya, transit di Jakarta. Nah, transit itulah kehidupan dunia ini. Sementara. Nah, makanya sama Allah Ta'ala dikasih seneng. Nanti kalau sudah kita seneng sampai kita lupa bahwa ini seneng dari Allah, Allah kasih ingat. Jangan lupa. Dicabut sedikit itu senengnya. Nah, jadi kalau antum semuanya, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, kepingin senengnya itu langgeng, jangan berlebihan. Nah, kemarin saya mendengarkan ada seorang ilmuwan, Habib. Ilmuwan, dia peneliti, bukan min ahli din, tapi dia peneliti, tapi Jadi dia bilang kalau kepingin seneng itu kurangi segala sesuatu. Ya. Makan secukupnya. Ya. Terus beli-beli yang perlu saja, tidak perlu jangan dibeli. Ya. Pikiran jangan berlebihan, kurangi. Ya. Yang bisa kita pikir, yang nggak bisa kita pikir, kita serahkan sama Allah. Jadi kalau kepingin hidup senang itu jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Kita hati-hati kalau berlebihan malah jadi was-was. Ya. Segala sesuatu itu jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan dikasih cobaan ini. Nah, kalau kita nggak berlebihan nanti ketika dapat ada pas yang nggak enaknya, oh ya namanya juga dunia. Ya. Kalau kita sekarang kan protes, kenapa sih? Saya salah apa sih? Kenapa kok begini? Kenapa kok tidak begitu? Kita ini banyak kenapa sehingga setiap hari itu ya kita lebih banyak susah daripada senang. Nah, itu semua bikhasatid dunya wa nakadha wa an la rahata fiha lil mu'min. Allah kasih ingat bahwa orang yang beriman itu akan sadar bahwa di dunia ini dia tidak akan 100% mutlak mendapatkan kebahagiaan yang mutlak, enggak bakal. Ini dunia. Enak di satu sisi, ada tidak enaknya di sisi yang lain. Ya, begitu. Ya. Wa kaifa takunu rahatu fi sijn. Ya. Kan dikatakan dalam hadis ya, annad dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Maksudnya bagaimana? Kita di dunia ini terbatas. Senangnya terbatas, enaknya terbatas, kuatnya terbatas, gantengnya terbatas, cantiknya terbatas, semuanya terbatas. Gak ada yang terbatas. Gak enak. Kita juga tidak bisa sembarangan kita melakukan apa yang kita mau. Ada aturan-aturan yang gak boleh kita langgar. Ada aturan syariat, ada aturan negara, ada aturan keluarga. Kita kayak terpenjara di dunia ini. Nah, orang yang dipenjara itu akan sadar bahwa dia pasti tidak akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna karena dia sedang berada di dalam penjara. Tapi orang yang tidak sadar bahwa dia di penjara seperti orang yang buta dan tuli. Dia tidak tahu bahwa dia di dalam penjara. Dia jalan ke sana, tahu-tahu dia kebentur tembok. Jalan ke belakang kebentur tembok. Karena dia nggak tahu bahwa dia di penjara. Tapi orang yang sadar bahwa dia di penjara, dia akan membatasi tingkah lakunya, perlakuannya, tindak tanduknya akan dibatasi. Nah, begitulah dunia, kata Habib Idrus bin Umar, ya, bahwa dunia ini adalah penjara bagi kita, jadi wajar. Nah, ya, jadi jannatul kafir, orang kafir boleh berbuat apa saja, tapi tetap dia ada dosanya, ada hitungannya. Nah, jadi kesimpulan dari saya sampaikan, kalau kepingin senangnya kita itu langgeng, jangan berlebihan dalam segala hal.
dalam bekerja, dalam berpikir, dalam berbuat baik, dalam apa saja. Jangan berlebih-lebihan. Sekadar yang memang itu seperlunya. Nah, itu kuncinya kalau kepingin kita itu senang dan bahagia. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dari Habib Idris bin Umar ini akan membawa sebuah pencerahan buat kita. Sehingga kita pulang ini kita ada pemahaman. Oh iya ya. Jadi yang tadi berangkat sumpek pulang senang. Yang tadi berangkat bawa PR. Ini saya besok harus begini, saya besok harus begini. Kita pulang dengan satu keyakinan dan optimis ya. Bahwa besok saya akan hadapin semuanya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.